Bakal calon wakil presiden Mahfud MD mengingatkan bahwa mereka yang hobi korupsi hidupnya tidak akan lebih baik dan justru akan merasakan penyesalan di kemudian hari. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara yang dipandu oleh Najwa Shihab. Mahfud MD lantas mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa frustasi oleh tindak korupsi di lingkungan kantornya. Sosok pendamping Ganjar Pranowo itu kemudian menceritakan percakapannya dengan Ketua PPATK. Kala itu Mahfud MD menyampaikan bahwa meskipun orang PPATK memiliki akses ke uang dalam jumlah besar, tapi tidak terlihat dalam korupsi, justru akan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada seseorang yang melakukan korupsi. Mahfud MD menyampaikan bahwa orang korupsi hidup keluarganya justru akan hancur, terutama anak-anaknya yang juga jadi korban. Mahfud lantas membandingkan anak-anak koruptor dengan Ketua PPATK yang gajinya tidak seberapa, namun semua anaknya menerima beasiswa LPDP dari pemerintah. Secara tidak langsung, Mahfud MD menegaskan bahwa memiliki integritas dan moral yang kuat dalam menjalani kehidupan dan karir jauh lebih berharga daripada mencari keuntungan cepat melalui tindakan korupsi. Mahfud juga mengatakan masalah hukum di Indonesia terbagi menjadi 3. Pertama isi, kedua soal aparat penegak hukum, dan ketiga yakni budaya dan perilaku masyarakat. Mahfud menilai isi hukum di Indonesia masih bisa diperbaiki perlahan, tapi berbeda dengan aparat penegak hukum yang menurutnya sudah sangat rusak. Lebih jauh, mantan Ketua MK itu mengatakan acap kali aparat penegak hukum justru menjadi mafia kasus, bahkan melakukan pidana korupsi. Dulu juga Pak Mahfud mau diajak Pak Jokowi jadi wapresnya. Ya. Begitu pertanyaan saya, apa beda Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Ya, kesederhananya sama. Ya, pada waktu itu kan memang Pak Ganjar tidak calon, yang calon waktu itu Pak Jokowi, yang ngajak Pak Jokowi waktu itu. Ada lagi dong. Apa lagi? Apa bedanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar? Apa? Kalau dengan Pak Jokowi bajunya udah dijahit, nggak usah dipakai. Dengan Pak Ganjar nggak usah jahit baju, langsung dipakai. Itu apa ya Mas? Jadi maknanya apa? Kalau dengan Pak Jokowi itu apa dengan itu menyimbolkan apa Mas Ganjar? Ya kalau orang kawan-kawan tadi ngomong, Pak Mahfud bercerita bajunya ini apa ya? Bajunya ini sudah 5 tahun yang lalu. Sudah ceritakan dititipkan kepada ibunya. Ternyata baru 5 tahun kemudian dipakai untuk posisi sama-sama wapres. Dulu kan dijahitnya untuk wapres. Nah, lalu apa bedanya? Ya dulu jahit nggak jadi, sekarang jadi gitu. Sekarang nggak jahit jadi. Nggak jahit, langsung jadi. Kalau dulu jahit, nggak jadi. Jadi baju itu Anda titipkan ke ibunda ya? Iya dulu ketika tidak jadi kan rame tuh. Oh bener ya. Apakah ini juga sebetulnya pesan Anda untuk Pak Jokowi yang saat ini sedang tidak berada di Indonesia? Enggak. Anda memakai baju itu pesan tertentu untuk Presiden Jokowi? Nih akhirnya saya jadi. Apakah itu? Enggak juga. Membuat romantisme pada diri sendiri. Romantisme politik aja. Enggak ada pesan apa memangnya yang mau disampaikan ke Pak Jokowi tentang itu. Itu pengalaman saya sendiri. Gitu ya, Pak? Romantisme politis saja. Karena kalau Bukan hanya itu saja, Mahfud juga menceritakan terkait baju putih yang ia gunakan saat mendaftarkan ke KPU bersama Ganjar Pranowo. Ternyata kemeja putih Mahfud itu merupakan kemeja yang dulu dipersiapkannya untuk mendaftar ke KPU di Pilpres 2019 namun batal. Ia mengaku keberangkatannya memakai baju putih yang 5 tahun lalu disiapkan untuk mendaftar ke KPU. Mahfud menganggap ternyata ada pesan Tuhan dari baju tersebut. Ia mengatakan akhirnya baju tersebut bisa dipakai untuk mendaftar ke KPU di Pilpres kali ini. Pada tahun 2019 lalu, Mahfud mendapatkan kepastian menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Menjelang deklarasi, ia memesan kemeja putih untuk dijahit. Ada 3 alasan Mahfud MD bersedia menjadi cawapres Jokowi. Salah satunya ia yakin elektabilitas Jokowi lebih tinggi. Pertama, panggilan sejarah. Ia mengaku aktivis, ingin terus ada di medan perjuangan. Alasan kedua Mahfud, kepercayaan Jokowi memilih dirinya. Mahfud menjawab kepercayaan itu dengan kesediaan. Sementara itu, Ganjar menjelaskan ihwal makna baju berpasangan hitam dan putih yang ia kenakan bersama Mahfud MD. Hitam dan putih tidak pernah abu-abu. Saat memberikan sambutan di Tugu Proklamasi, Ganjar berkomentar singkat soal setelan pasangan hitam dan putih antara dia dan Mahfud MD. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD mengatakan memilih memakai kemeja putih yang ia gunakan 5 tahun lalu saat gagal menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Sementara itu, budayawan Butet Kartarjasa mengusulkan bakal cawapres Mahfud MD berdebat dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan Butet saat diskusi budayawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Awalnya, Butet mendukung keputusan PDIP memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kemudian Butet menyinggung keputusan Koalisi Indonesia Maju mencalonkan Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan mengikuti podcast dengan Najwa Shihab, Pak Mahfud dan Ganjar itu keren.
jelas tergambarkan. Sementara ini beberapa waktu lalu namanya Wapres cuma kayak boneka, kan serep. Tetapi ia yakin kalau Mahfud MD menjadi wapresnya Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Kemudian Butet menyebut nama Gibran. Butet mendukung Gibran segera dideklarasikan menjadi bacawa pres. Ia pun mendorong Gibran berdebat dengan Mahfud. Butet lalu menyindir Gibran tidak berpengalaman untuk berdebat dengan Mahfud. Ia mengatakan sangat rindu nanti kalau ada debat. Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres panjang sejarah Indonesia. Profesor doktor dan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Jadi wapresnya Mas Ganjar jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud. Ya toh, masa tak lontong. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD asu tau. Wah apik banget, itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh Profesor Dokter Cahat berpengalaman 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu kan nanti panjangan nanti miso 2 tahun nyicil mio aja belum lunas itu. Iya aja 5 tahun. Aduh. 2 tahun nggak pakai cicilan. Apa? Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, tapi udah langsung jual lagi. Sementara itu, Butet juga menyebut sikap-sikap politik yang telah ditunjukkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri bukanlah level atau pada tataran politisi pada umumnya. Megawati sudah berada pada level makrifat politik dan setara seorang negarawan, termasuk dalam pencapresan Ganjar Pranowo. Menurut Butet, kiprah dan sepak terjang Megawati termasuk pemikirannya sudah jauh melangkah ke depan agar nasib bangsa dan generasi selanjutnya bisa melompat lebih maju. Megawati sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi sudah melampaui hal tersebut. Butet mengungkapkan level makrifat politik Megawati sudah terlihat jelas pada pemilu 2014. Pada saat itu, Megawati menugaskan Jokowi sebagai kader PDIP menjadi cawapres mengalahkan egonya sendiri. Begitu juga dalam menghadapi Pilpres 2024. Megawati menunjukkan sikap negarawan dengan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDIP.